Lanjutan belajar kajian tasawuf. Belajar tasawuf itu adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kajian ini kalau menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif kajian setelah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran telah diterjemahkan ke berbagai negara di dunia khususnya untuk umat manusia karena Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula dapat dimengerti tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita masing-masing yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31. Ini karena telah diterjemahkan ke dalam bahasa di setiap negara karena ayat di atas itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat manusia kembali ke tempat aslinya yaitu surga. Seandainya Al-Quran tidak diterjemahkan maka umat manusia yang mengerti hanya sebatas wilayah Arab saja itu pun yang takut kepada yang tidak terlihat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepahamannya bagi yang merasa ingin dicintai oleh Yang Maha Segalanya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sebagaimana Quran Surat Al-Imran 3 ayat 191. Tentunya menjadi pertanyaan kebanyakan umat Islam ketika paham dengan tafsir Quran imannya semakin kuat. Ya karena Al-Quran itu banyak petunjuk yang sangat sempurna itu dirahasiakan ini semata-mata agar supaya akal dan pikiran manusia itu mengerti tentang mengapa agama itu diturunkan berangsur-angsur tidak sekaligus. Yaitulah yang namanya rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bukan saja petunjuk itu melalui Al-Quran namun alam semesta juga sebenarnya ikut memberikan petunjuk agar manusia itu mengerti tentang hidup di muka bumi ini. Bahkan bahwa jasad manusia itu pun sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang agama di mana ada suatu tanda yang dirahasiakan dua kalimat syahadat yang jarang mereka mengetahuinya dan bukan diturunkan itu untuk ajang perselisihan antara agama tetapi untuk menyatukan satu pandangan. Biasanya kalau kita menjalani tasawuf atau sufi yang meyakini kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan memberikan hidayah suatu pemahaman hikmah dalam pemahaman perkataan yang Allah berikan kepada kita sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Di mana hati nurani kita hidup sebagaimana jasad yang bisa mendengar dan melihat sesuatu orang lain tidak tahu atau tidak mengerti artinya bagi yang tidak mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tidak mengenal larangan yang tidak boleh dijalani karena adanya unsur dosa. Dan hendaknya kita yang diberi akal dan pikiran itu dijaga karena akal dan pikiran itu perlu kita jaga jangan sampai berlebihan segala sesuatu kehendaknya mengingat bahwa akal dan pikiran itu tumpuan atau tempatnya ilmunya roh dan rasa 99 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana semua manusia itu sama tidak pandang agama memberikan asma 99 itu. Makanya banyak manusia diberikan maunahnya atau keajaiban yang berbeda-beda itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak dengan hanya mengatakan kun fayakun maka sempurnalah kejadiannya. Dan andai kata kita diberikan kekurangan apapun itu baik kaya, miskin atau jadi wali Allah bahkan apalagi hingga bahaya menghampiri kita itu tanggung jawab Allah karena Quran menyatakan surat Al-Mudatsir 74 ayat 11 artinya biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertindak hanya suatu balasan yang kita lakukan seperti apakah selalu mendekatkan diri, ingkar kepada petunjuk nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang menjalani selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibuka mata hatinya sehingga nantinya petunjuk di luar isi Al-Quran akan memberitahukan seperti alam semesta ini satu persatu berbicara melalui nurani kita untuk lebih paham dalam beragama Islam. Di mana ada beberapa yang pernah ceritakan sebelumnya seperti mengapa jantung pohon pisang itu di luar, daun singkong, bawang merah dan bawang putih, bahkan semuanya ingin menjadi jasad. Kajian ini sudah diceritakan sebelumnya. Fitulah makrifat yang akan melekat pada diri setiap manusia yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sini bukan saja Quran Surat Al-Baqarah 269 bahkan di Quran Muhammad ayat 17 Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan hikmahnya demi kesempurnaan pemahaman mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beda dengan alam surga. Memang dibedakan itu karena ulah Adam yang melanggar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarang. Jangan mendekati pohon itu malah Adam mendekati karena ajakan Dajjal. Dan perlu kita yakini bahwa ancamannya tidak main-main yaitu alam kenyataan dan alam kubur dengan diakhiri dengan alam surga dan neraka. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau di mana hamba banyak pengkajian karena Engkau sendiri yang memberikan petunjuk baik melalui dulu mimpi yang benar-benar sesuai dengan takwilnya Al-Quran perlu untuk disampaikan sesama umat Islam anggap berbagi ilmu.
Dan hamba berharap semoga yang mendengarkan setiap kajian saya Abdul Hadis bin Abdul Latif mendapat imbalan kemantapan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.